Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigal dan kita akan sama-sama ngobrol santai dengan salah satu narasumber saya yang luar biasa ganteng, muda, dan seorang caleg. Bayangkan umur 22 tahun sekarang. Nah, dia itu adalah Muhammad Hidayat Mulyadi, putra dari Bapak Haji Mulyadi dengan Ibu Hajah Nastiti. Betul. Lahir di Sidrap 26 Juni 2001 dan punya hobi bulu tangkis. Ini orangnya. Wih, kedipan matanya itu loh. Ya, salah kedipan mata. Bikin ya. hanyut. Tapi 26 Juni 2001. Betul. Sekarang berarti 22 tahun 22 ya? tahun dong. Di tahun 2023. Uh-uh. Oke. 2001 berarti 22 tahun. Caleg termuda. Iya, bisa dibilang begitu. Tapi saya juga nggak tahu ya kalau misalkan di luar yang itu. lebih muda dari kamu. Tapi sampai sejauh ini yang saya tahu paling muda 22 tahun. Paling muda. Balik. Sebelum kita membahas masalah usia dan caleg termuda tersebut, saya pengen tanya bulu tangkis. That is one of my favorite sports. Sejak sekolah suka bulu tangkis. Kamu sejak kapan kamu suka bulu tangkis? Kalau bulu tangkis saya suka sejak SD ya. Soalnya SD kelas berapa? SD kelas 2 SD. Kelas 2 Ya, SD. karena kenapa? Karena orang tua juga hobi. Terus kalau orang tua lagi main bulu tangkis, saya ikut main bulu tangkis juga. disuruh main juga. Terus merasa bahwa udah mulai bisa dan jago bermain bulu tangkis kapan? Setelah saya ikut pelatihan ya, itu pelatihannya di umur SD kelas 4, nggak tahu umur berapa SD kelas itu. 4. SD-nya di mana? SD-nya di 213 Lapong Koda. Lapong Koda. 213. Kemudian habis itu jadi saya sempat latihan juga di Jakarta pada kelas 5 SD itu, mungkin sekitar setahun. Jadi ambil cuti, jadi kalau ada cuti sebulan latihan lagi, latihan lagi gitu. Jakarta? Di Jakarta Selatan, Jaya Raya. Berarti pernah sekolah di luar Wanjo? Kalau sekolahnya tetap sekolah SD di sini. SD ke? Tamat SD di 213 Lapong Koda, tapi kalau ada cuti kan biasa ada yang dulu kan tuh ada cuti lebaran ya. Sebulan betul, gitu. Libur lebaran, ada libur gitu kan, semester. sebulan, Nah, ya. itu berangkat lagi. Berangkat ke Jakarta. Betul. Ikut pelatihan lagi. Saking cintanya dengan bulu tangkis. Iya. Oke. Kemudian punya prestasi dong ya di bidang bulu tangkis, dari hobi akhirnya dapat prestasi itu. Ada sih. Apa dong? Ada prestasinya, cuma kayak prestasinya prestasi daerah aja. Beda kalau abang saya. Kalau abang saya itu udah tingkat nasional lah. Udah pernah tingkat ranking 1 anak-anak, usia anak-anak se-Indonesia. Wow. Ashar Kids gitu. Iya, Ashar. Ya, Ashar namanya. Kakak Kakak pertama. kandung. Betul. Anak pertama. Iya. Kamu adalah Anak kedua. dari berapa bersaudara? Dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara. Dan kamu, kenapa kakak kamu yang nggak nyalek? Oh, karena kenapa ya? Karena mungkin dari orang tua lah ya, maksudnya karena kakak saya juga sudah fokus di toko, ngebantu orang tua, terus kemudian mungkin saya juga nggak tahu ya, mungkin penilaian dari orang tua, dari keluarga, dari dukungan-dukungan ya mungkin mendorong untuk ke saya. Oke. Mungkin dari mungkin orang lain lah yang tahu. Jangan-jangan karena kamu lebih ganteng dari mereka? Oh, enggak juga lah. Tapi ngomong-ngomong nih, kita berbicara masalah orang tua. Tadi kita membahas masalah kakak fokus membantu orang tua di toko. Betul. Nah, di sini saya dapat data bahwa orang tuanya sebagai developer dan juga distributor semen. Betul. Selain daripada itu? Untuk orang tua. Kalau untuk orang tua 2 itu kemudian ada juga tambah-tambahan sedikit. Ada kosan juga di Jakarta. Wow. Kaya ya. Tapi kalau kita ini bentar dulu. Saya malah pengen penasaran banget, pengen tahu banget mengenai dan menggali tentang kamu secara dalam dibanding. Boleh. Kita caleg bentar dulu deh, belakang dulu deh. Boleh. Pengen tahu dulu, kali aja saya dapat inspirasi gitu kan dari kamu yang anak muda usia 22 tahun, akhirnya benar-benar dikasih investasi dari orang tua, investasi dalam bentuk harta, mungkin dalam bentuk investasi pekerjaan dan segala macam, dan mungkin juga investasi dari zakat dan sedekah gitu ya, karena pasti orang tua sudah mengajarkan itu dong. Sudah dari sejak kecil udah dia. Kamu sendiri, orang tua tadi developer dengan distributor semen, kamu sendiri apa? Kalau untuk saat ini ya, lini bisnisnya. Alhamdulillah kalau untuk sekarang ini saya saya juga dititipkan berupa perusahaan developer. Developer apa tuh?
perumahan subsidi yang berlokasi itu di Jalan Serikaya di Sengkang. Sekarang udah terbangun 42 unit rumah. Gila. Jadi, 22 tahun. Iya, alhamdulillah, karena emang sejak tamat SD itu kalau pokoknya selama saya ada di Sengkang pasti diajarinnya bisnis terus. Bentar dulu deh. Saya 20 tahun ngapain ya Om ya? 22 tahun saya ngapain ya? Ya, pasti di rumah juga orang lagi pada nonton nih, ya kan? Betul. Saya 20 tahun ngapain ya? 20 tahun sudah jadi developer. Iya, alhamdulillah. Wow, luar biasa. Dan itu dibekali, dan orang tua kamu, saya bisa katakan bahwa Pak Haji Mulyadi dengan Ibu Haja Nastiti adalah orang yang sangat cerdas sekali, orang tua yang cerdas sekali. Karena saya juga sangat beruntung mempunyai orang tua seperti beliau. Iya, kamu tidak dimanjakan dengan apa yang kamu minta terus dikasih, tapi akan diberikan modal langsung ke kamu. Ya, saya sama sekali nggak pernah dimanjakan tentang itu, karena mulai dari SD, kalau saya nggak turun ke toko atau mulai dari SD deh, kalau nggak saya ke toko minimal saya minimal setor muka lah. Do something lah gitu. Do something lah, ngapain kayak gitu, megang duit lah, baru boleh dikasih duit. Tapi kalau nggak sama sekali ke toko nggak dikasih duit. Jadi, kamu minimal megang duit ya? Enggak juga sih, maksudnya minimal setor muka lah. Kami minimal minta duit nggak dikasih. Pernah ngerasain hidup susah nggak sih kamu? Oh pernah dong, kan saya pernah pesantren. Oh, pernah pesantren. Pernah, berarti SMP. di pesantren nggak kaya gitu ya? Enggak. Jadi pesantren ini di pesantren merasakan benar-benar berbaur gitu bener. Harus mengikuti dengan pola yang ada di sana. Oh, betul. Berarti mandinya pakai gayung. Oh, jelas. Mandinya pakai itu lagi. Maksudnya gayung yang bentuk love itu ada? Oh, iya dong. Yang bocor di bawahnya ada? Iya dong. Yang lumutan di dalamnya ada? Iya, betul. Benar. Ini benar. Kenapa? Karena emang di pondok saya itu, pondoknya emang bukan yang seperti yang orang pikirkan, yang maksudnya yang lebih ini sederhana aja pondok. Ponpesnya itu di Wajo? Enggak dong, ponpesnya di Jawa Barat. Tafis Quran. Umur berapa kamu waktu itu? Ya, tamat SD. Iya, tapi sempat saya sanawiyah dulu, MTS di MT1. Nah, kan itu kan habis sekolah saya pasti ke toko. Nah, kemudian pas setelah selesai semester 1 saya masuk pesantren. Usia SD kamu cukup dekat berarti dengan orang tua ya? Iya, alhamdulillah. Terus lepas dari SD menuju ke Jawa Barat, dilepas sendiri di Ponpes itu. Awal-awal di sana gimana? Biasa aja sih, soalnya kan udah terbiasa waktu yang di yang Jakarta. liburan itu ya. Tapi kan kalau liburan itu kan berarti masih kumpul dengan keluarga dong di Jakarta. Oh enggak dong, udah berkumpul sama teman-teman aja juga. Di Jakarta? Langsung dilepas begitu? Iya, langsung ngekos. Iya, tapi bareng abang kan. Tapi bareng abang. Tapi pada saat di Ponpes kan nggak ada keluarga sama sekali? Benar, nggak ada sama. Hari pertama, hari kedua? Merasa kangen nggak? Ya, sebulan 2 bulan kangen lah. Pokoknya orang tua tuh bolak-balik lah, ngerepotin. Bolak-balik? Iya, maksudnya bolak-balik tuh kalau misalkan kangen pasti datang lagi. Kan ya wajar lah, maksudnya kalau anak pesantren tuh emang rata-rata tuh di waktu 1 bulan pertama, 2 bulan pertama itu emang dimanjain hampir semua kayak gitu. Jadi kalau misalkan dibilang pernah gini ya pernah semua lah. Saya juga di pesantren tuh sarapannya nampan, terus nasi, 1 telur, nasi. Dibatasin nggak tuh? Dia dibatasin, udah ada baginya. Jadi dikasih 1 telur untuk 4 orang. 1 telur, satu buletan telur itu buat 4 orang? Buat 4 orang. Mana cukup? Cukup dong. Cukup-cukupin aja. Terus belajar hidup bersyukur aja. Belajar hidup, gila. Belajar hidup sederhana. Ini orang benar-benar luar biasa loh. Punya keluarga yang benar-benar humble, punya keluarga yang benar-benar pemikiran yang sangat cerdas menurut saya pribadi. Karena tidak memanjakan kamu sebagai anak ya, dan saya bisa mengatakan bahwa kamu adalah anak kesayangan dari salah satu anak kesayangan dari orang tua kamu dong. Ya, anak kesayangan semua. Semuanya kesayangan. Ya, ada 5 bersaudara itu. Betul. Berapa bersaudara tadi? 5. Nah, kalau kita berbicara masalah saudara-saudara, ya kan, otomatis kan punya jatah masing-masing nih. Kalau Ashar tadi kan mungkin nggak diarahin ke politik, mungkin akan diarahkan langsung ke bisnis gitu kan. Kamu sendiri ke politik. Tapi pada saat kamu diarahkan ke sana, pernah sempat menolak atau merasa takut gak sih? Merasa atau minder gitu dengan caleg-caleg yang lain? Oh, enggak dong. Karena kenapa? Gimana ya saya jelasinnya? Karena emang udah dari 2017 2018 itu saya emang udah ikut sama Om. Yang sekarang sudah terjun di politik lebih duluan. Iya, yang mungkin orang kenal Bapak Haji Rusdi Mase. Itu om kamu? Iya, om saya.
Ketua DPW Nasdem Sulsel. Jadi Tahu. jadi maksudnya Siapa yang nggak tahu beliau? Ntar dulu, itu Iya, Om bener. beneran? Iya, Om. Jadi jadi mau dibilang minim pengalaman di politik ya nggak juga, karena kalau misalkan ada acara reses, acara politik, acara partai, Ikut dengan saya Om. ikut terus. Akhirnya belajar dari situ. Belajar gitu dari kan. situ. Terus kemudian kan beliau kan juga mantan Bupati Sidrap 2 periode. Yes, dan Jadi sekarang saya jadi pasti tahu lah, minimal kan tahu dari ajudan-ajudannya, teman-temannya, saya tahu betul, pengalamannya harus kayak rekan-rekannya. gini. Jadi sampai sekarang pun selalu komunikasi tentang gimana Berarti ini. masih sering sharing? Masih Berbagi tentang pengalaman-pengalaman politik masih dari masih. beliau? Oh iya, saya selalu minta arahan, selalu setor muka. Saya adalah salah satu fans beliau. Titip salam buat beliau. Iya. Karena Langsung aja ke kamera. Salam. saya pernah pengen mohon izin Pung kalau nonton ini. Saya pernah pengen ngobrol sama beliau. Waktu itu diundang kan ke salah satu kabupaten waktu itu. Ini ada acara nih, acaranya Bapak Susi Mas. Karena saya fans dengan beliau, berangkatlah saya ke sana gitu kan. Tiba-tiba berharap ada beliau pada saat itu karena memang di Randon akan ada sambutan beliau. Tapi karena beliau pada saat itu juga lagi kecapean, habis balik dari Jakarta dan beliau harus istirahat, ya nggak ketemu jadinya. Nah, Harus dong ketemu. Harus ketemu Harus dong ketemu. ya. Nantilah. Semoga ada Dipertemukan acaranya, dipertemukan lah ya. Dipertemukan lah ya. Atau nanti kalau ada planning kita berangkat bareng, kita ketemu ya. Boleh. Tapi kalau kita bicara masalah dunia politik dari Om sendiri, gitu kan, kalau beliau kan ya tidak diragukan lagi lah. Betul. Politik sehat dan segala macam beliau sudah tahu semua lah ya. Nah, awal mula pada saat kamu terjun ke politik dan kemudian mungkin ada beberapa omongan di luar sana yang kamu bisa apa? Betul. Tapi sebelum saya terjun ke dunia politik, apalagi dunia dewan, memang saya sebelumnya saya istilahnya survei dulu ya. Survei dulu, Betul. observasi dulu pandangannya ke orang-orang kan, mulai dari yang tua, yang muda, yang pokoknya di semua usia tuh saya survei dulu. Maksudnya saya tanyanya kayak gini. Sebelum saya maju dewan, saya tanya dulu gimana sih pandangannya tentang dewan gitu kan. Terus yang hampir ya, maksudnya tidak semua, tapi yang dijawabnya tuh kebanyakan negatifnya. Negatifnya kayak berupa sombong lah, angku lah, maksudnya. Kamu merasa sombong nggak? Oh enggak dong, saya merasa humble. Jadi ya sih, ini dari Roto aja senyum terus ya. Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi saya tegaskan lagi nih, kalau kita semua ketemu di jalan, sapa dong. Karena saya orangnya humble pasti. Saya tidak mungkin itu mau geleng-geleng apa. Karena sebelum takutnya disangka mau nyalek ya, maksudnya mau nyalek habis sapa-sapaan gitu, enggak juga. Karena memang dulu humble. Saya terus terang kenal kamu sebelum kamu nyalek loh. Iya, kita kenal. Iya, dan saya merasakan bahwa kamu yang benar-benar nggak sombong. Karena terus terang kalau kita berbicara masalah, mohon maaf nih ya, derajat dan kekayaan kamu lebih gila ya menurutku ya. Biasa, semua sama. Tuh kan, merendah tongkrong. Enggak lah. Ya. Emang Tapi, sama-sama. Bentar dulu, kembali lagi ya. Lanjut. Ya, kalau kita berbicara masalah caleg nih, ya kan, kamu kan nyalek nih, ya kan? Emang bisnis kamu sebagai developer nggak cukup? Pemasukannya, kekayaan kamu. Apa kamu masih cari lagi pundi-pundi uang di politik itu? Alhamdulillah sudah cukup. Sebelum saya ke pertanyaannya Kakak Sigal, saya kembali dulu yang ke tadi, oke? Yang tadi tentang pandangannya. Oh itu belum selesai ya? Belum selesai kan. Jadi sebelum saya mau bercerita juga ini. Ya. Jadi pandangannya orang-orang tuh ke dewan ya, kayak gini. Sombong lah, angku lah, ditutupin kaca mobil lah, atau pas mau panas kali makanya pakai AC. Ya, kita nggak tahu lah ya. Ya, pikiran orang gitu ya. Pikiran orang kan, kita kan nggak tahu keadaan kayak gitu juga masyarakat ini atau itunya dewannya juga lagi apa kan kita nggak tahu. Tapi pandangannya kayak gitu. Terus ada juga yang saya dengar itu janji-janjinya. Emang kamu janjiin apa masyarakat? Oh bukan dong, kan ini saya dengar dengar orang lain dulu apa sih maksudnya pandangannya dulu. Observasi dulu. Saya observasi dulu. Jadi saya harus cari tahu dulu apa sih gitu loh, apa kekurangannya di pandangannya orang tuh. Terus ada juga yang bilang ketika mau nyoblos doang baru dateng gitu, baru mendekat gitu kan.
kayak mau nyapa aja tuh kayak takut gitu kan. Terus respon kamu, reaksi kamu pada saat dengarkan opini seperti itu gimana? Reaksi saya, jadi reaksi saya kebanyakan negatif ya dibanding positif ya. Tapi kan itu oknum ya, nggak semuanya kayak gitu. Pasti ada lah, nggak mungkin semua dewan kayak gitu. Pasti semuanya. Cara kamu membantah opini itu gimana? Contoh nih, ada orang yang bilang, ih Hidayat sombong, ih Hidayat lewat kaca mobilnya kan diturunin. Itu kenapa? Itu maksudnya pertanyaannya sekarang atau setelah? Aksi kamu pada saat itu, ya sekarang ini. Oh sekarang ini. Ih, dia mah dekat ke kita pada saat nyalek doang. Kemarin-kemarin kemana? Oh enggak dong. Karena kenapa? Mungkin saya tegaskan lagi. Maksudnya saya kembalikan lagi. Sapa saya, karena saya nggak mungkin bisa ngelihat orang di sekitar saya kan. Contoh aja tadi, saya ke lapangan Merdeka. Orang itu adalah orang yang itu nggak mau lihat kita kayak ngalihin pandangan, padahal kan saya fokusnya sama orang satu, tapi ada orang ngobrol, tapi ada orang yang kenal juga di belakang. Tapi setelah itu saya balik badan baru ya dipanggil. Nah itu saya baru suka itu, kalau kamu panggil saya, maksudnya saya kan nggak mungkin lihat kanan kiri ya, kalau apalagi fokusnya ke satu orang yang manggil. Berarti emang beneran harus yang jangan langsung suudzon lah ya. Betul. Tapi mungkin pada saat itu kamu lagi fokus dengan omongan dengan satu orang. Nah itulah yang saya maksud tadi kan, mungkin lagi itu kan. Jadi nggak semua sisi negatifnya kita harus telan mentah-mentah bahwa itu yang benar. Kembali dong ke pertanyaan saya tadi. Boleh. Sudah punya bisnis, developer, saya percaya bahwa uangnya nggak sedikit. Kenapa menyalek? Alhamdulillah cukup. Terus kenapa saya mau nyalek? Karena mungkin ya sejak kecil itu saya sudah diajarkan berbagi sama orang tua. Terus kemudian saya ingin membangun komunikasi antara saya dengan masyarakat. Masyarakat wajib. Betul. Kenapa? Karena ini juga salah satu tanggung jawab besar saya dari orang tua, karena saya juga menjaga nama baiknya orang tua saya di mata masyarakat. Jadi saya minimal lah, samalah dengan orang tua yang dikenal baik di masyarakat. Nah, saya akan melanjutkan ini karena emang sudah ada beberapa program orang tua dan ini memang wajib ya. Apa itu zakat malnya orang tua itu, jadi tiap tahun bagi-bagi beras. Tahun kemarin itu bagi beras tuh sekitar 3.000 sak lebih. Jadi ini kegiatan ini tuh sudah dilaksanakan. Berapa tahun? Mungkin kurang lebih 10 tahun, cuma mungkin yang meledak-meledaknya sekarang karena mungkin ditambah media. Terus kemudian mungkin sebelum-sebelumnya itu berasnya masih sedikit karena pemasukannya juga masih sedikit, dan alhamdulillah sekarang diberi rezeki yang alhamdulillah yang cukup kan? Jadi makin banyak pembeli di toko ya makin banyak juga dong berasnya yang keluar. Luar biasa ya. Dan kalau kita berbicara masalah nyalek ya tadi ya, kemudian kamu pengen berbagi ke masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat, biar lebih dekat dengan masyarakat juga tentunya. Betul. Sebagai anak muda, kamu sudah punya bekal ke sana? Oh, sudah punya dong. Alhamdulillah saya sudah punya. Kenapa? Karena saya sudah sering ikut-ikut juga di politik kemanusiaan dari Bapak Haji Rusdi Massa. Jadi saya juga sering saya ikut-ikut kegiatan-kegiatan beliau tersebut. Terus kemudian September lalu saya baru aja selesai pendidikan. September tahun ini? Bukan pendidikan sih, tapi pelatihan 6 bulan. Jadi sekolah politisi muda. Jadi jadi itu emang khusus undangan dari DPW Nasdem Sulsel, kotanya cuma satu juga itu. Kebetulan Om yang nyuruh, kamu sekolah sana buat bekal kamu nyalek. Jadi minimal adalah tahu tentang DPR, dan alhamdulillah sudah paham tentang apa sih kerjanya DPR gitu kan. Dan itu akan menambah list dari caleg ataupun anggota legislatif yang muda gitu ya? Iya dong, karena kenapa? Karena saya sadar juga sebagai regenerasi gitu. Betul, itu yang saya mau katakan. Jadi kita tuh butuh regenerasi, dan kita tuh juga butuh perwakilan dari
kalangan muda. Kenapa? Karena yang perwakilan tuh bukan hanya di orang tua saja ya, yang sebagaimana kita tahu mungkin bantuan-bantuan sekarang mungkin kalau dari yang dewan sekarang mungkin jalan beton apa sekarang lampu, tapi kan kita nggak tahu nih apa sebenarnya. Contoh misalkan kekurangan di kaum muda mungkin apa? Mungkin modal. Yes. Nah itu kan salah satu juga aspirasi yang bisa kita dengarkan dari kalangan muda. Jadi salah satu juga tujuannya itu untuk mewakili aspirasi dari kalangan muda. Bukan hanya tentang itu ya, UMKM mungkin ada yang berprestasi tapi kurang diperhatikan. Kan saya sebagai calon wakil rakyat bisa membantu ke pemerintah, ke eksekutif, karena tugas saya hanya cuma sebagai wakil rakyat, bukan eksekusi. Karena kan yang eksekusi kan pemerintah, bantuan segala macam kan ada di pemerintah. Saya hanya mewakili untuk membantu gimana kita memperhatikan lah ini. Kalau mungkin ada yang mahasiswa yang berprestasi atau warga-orang yang berprestasi di tingkat nasional dalam olahraga apapun itu, bidang apapun itu kan itu sebenarnya salah satu yang bisa kita bantu. Jadi bukan hanya tentang pembangunan, tentang jalan, sekolah, segala apa tentang yang infrastruktur, tidak hanya tentang itu, tapi kita bisa juga mendengarkan aspirasi-aspirasi yang lain, UMKM lah, seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, kalau kita bicara masalah sebagai calon anggota dewan, calon legislatif, ada program khusus nggak yang kamu tawarkan ke masyarakat? Program ya? Gimana ya saya ngomongnya kalau program? Ini sesuai yang di ini aja ya, sesuai yang saya tahu dan diajarkan yang pernah saya tahu juga. Kalau program-program itu sebenarnya kalau dari DPR ya, calon legislatif itu nggak ada sebenarnya. Kalau menurut saya, kenapa? Karena legislatif itu hanya perwakilan, bukan tukang eksekusi. Yang eksekusi itu eksekutif pemerintah. Jadi kalau saya calon bupati nih, ya baru saya boleh menawarkan program-program ke depannya, karena saya yang pegang duitnya pemerintah. Jadi saya cuma menawarkan membantu, karena kan tugasnya DPR itu emang cuma 3 ya. Yang pertama pengawasan, yang kedua perundang-undangan, perda kalau untuk daerah, yang ketiga penganggaran. Inilah anggaran yang paling penting di dewan ini. Salah satunya itu mendengarkan aspirasinya. Terus kemudian programnya, kalau mau saya program selanjutnya itu saya nggak bisa katakan ya, contoh karena saya juga telah melakukan sosialisasi 20 titik, jadi ada pengalaman. Saya boleh cerita lah sedikit ya, Jadi ada pemuda kritis yang nanya, apa sih programnya, setelah duduk. Ya udah saya jawab, kalau programnya itu tidak ada. Kenapa? Adanya tuh program reses. Mungkin Kakak Sigal tahu, tapi penonton bisa saya jelaskan juga lah. Jadi reses itu penyerapan aspirasinya untuk masyarakat, untuk kita, karena memang ada yang emang dana pemerintah untuk memang anggota dewan untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Betul. Jadi saya jawablah pertanyaan pemuda tersebut. Yes. Pada saat itu, karena ini pemuda-pemuda kritis agak ini juga ya, maksudnya apakah benar-benar pengen bertanya dan pengen tahu atau cuma menguji gitu? Betul. Jadi saya jawab nggak ada. Karena kenapa? Saya beri contoh saja. Contoh misalkan daerah tersebut itu daerah pegunungan, contoh misalkan. Terus saya bikin program, saya akan bikin jembatan gitu. Itu kan nggak masuk akal ya. Berarti saya nggak cocok. Berarti tergantung dari daerah dan masyarakat itu apa yang mereka butuhkan. Betul. Itulah gunanya nanti pentingnya program reses. Buat apa kita menawarkan sebuah jualan infrastruktur yang tidak dibutuhkan, sebuah item yang mereka tidak butuhkan. Betul. Jadi itulah pentingnya kalau mungkin saya bilang program nggak ada, kecuali kalau dari saya pribadi. Jadi dari pribadi saya itu yang saya sanggupi, contoh misalkan zakat saya, karena memang itu wajib, zakatnya orang tua yang saya salurkan untuk merata.
Karena mungkin tahun-tahtahun sebelumnya kan saya hanya memberikan ke 1 orang 2 orang terus dibagikan, sehingga saya tidak tahu juga siapa penerimanya. Jadi salah satu juga ini maksud dan tujuannya biar agar merata lah. Dan saya tahu siapa sih penerimanya ini. Itu. Kamu sebagai caleg Dapil 1 ya? Dapil 1. Kecamatan? Kecamatan Tempe. Tempe. Sudah yakin? Oh, yakin. Yakin dong. Yakin dong. Dengan suara-suara yang kamu butuhkan? Insya Allah yakin. Tanggal 14 Februari 2024 ini kan kalau kita lihat jenjangnya sudah tidak begitu lama ya. Betul, kurang lebih berapa ya? 40 hari. Yes, kurang lebih. Itu. Sekarang sudah hampir habis di tahun 2023. Betul. Dan ini apakah kamu sudah benar-benar yakin bahwa meyakinkan masyarakat yang kamu sudah duduk bersama atau bahkan belum duduk bersama bahwa oke, pilih saya, pilih nomor urut saya, yaitu nomor 5. Dan jangan lupa tanggal 14 Februari itu, apakah kamu sudah yakin bahwa orang-orang ini akan memilih kamu? Insya Allah, saya yakin. Kenapa? Karena saya juga udah melakukan kegiatan sosialisasi tatap muka, dan saya memang langsung bersentuhan. Sudah saya jelaskan sebelum acara itu, kalau ini pemuda depan kamu nih, jadi santai aja. Yes. Jadi saya berusaha mencairkan suasana lah ya. Terus saya sampaikan, jadi saya tujuannya ini mau maju dewan ini, saya minta doa dan dukungannya. Kenapa? Karena salah satunya yang benefit, maksudnya kelebihannya kalau caleg muda tuh kan kebanyakan pesertanya ini ibu-ibu lah ya. Yes. Jadi saya bilang, ibu anggap aja saya anak gitu. Atau ada yang orang tuh anggap aja saya cucu. Jangan segan-segan. Yes. Jangan segan-segan buat nyampein apa. Apalagi doa seorang ibu ya. Betul, benar. Jadi jangan segan-segan, sama sekali jangan segan-segan untuk menyampaikan apapun itu selagi itu kepentingan masyarakat, kepentingan menyeluruh. Yes. Jangan kepentingan pribadi dong. Sebagai anak muda dan sebagai caleg muda, quote apa yang bisa kamu sampaikan ke anak-anak muda yang di luar sana? Boleh. Ada dong. Ada. Quote-nya dong. Boleh. Saya quote sini. Yes. Oke. Silakan ke Saya quote ya. Quote dari saya. Pemuda tidak hanya menawarkan pengalaman, tapi pemuda menawarkan masa depan. Wes. Oke enggak? Oke, tangan yang di studio dong. Oke enggak, Bro? Luar biasa loh. Iyalah, tidak hanya menawarkan pengalaman, tapi juga menawarkan masa depan. Betul. Kenapa? Karena saya juga lihat ya, maksudnya bisa kita bilang juga di usia saya kan masih cuek lah tentang politik ya, gini kan. Padahal sangat penting bagi mereka untuk masa depannya. Yes. Jadi salah satu tujuan juga itu. Ketika saya jalan ke tempat tongkrongan, ya pada asik main game ya. Enggak, emang saya juga mengerti dan emang wajar gitu. Karena pada saat saya kembali ke teman-teman saya juga bermain. Jadi ada waktu bermain. Ada waktu bermain. Serius dengan apa yang serius. kita Betul. kerjakan. Jadi saya lihat masih pada cuek. Oh ya nggak apa-apa. Tapi cara mendekatinya juga sehobi. Ngikutin. Lama kelamaan kita kasih paham, oh politik tuh kayak gini. Jadi sebenarnya tuh politik tuh sebenarnya jujur ya, jujur. Pada pandangan saya pertama tuh politik tuh juga sebenarnya apa ya? Kamu tidak tertarik sama sekali dengan politik? Betul, nggak tertarik karena kenapa ya? Mungkin karena kita sering lihat di TV politik korupsi, pejabat korupsi. Padahal kalau kita berpikir bahwa politik tidak Nah selama ini betul. Nah itulah ketika saya belajar di sekolah politik itu, ternyata kegiatan politik ini tuh kalau dikerjakan dengan baik pasti akan jadi kerja yang mulia. Kenapa saya bisa saya bilang kerja yang mulia? Kita lihatlah beberapa tokoh-tokoh yang sudah kerja baik pasti akan dibanggakan terus kan. Sepanjang namanya pasti selalu, oh iya itu orang baik pas duduk dewan, nggak sombong, nggak dari zaman Rasul pun juga politik sudah ada. Betul. Semua di dunia itu ada politiknya, nggak mungkin nggak ada. Nah, ketika politik dikerjakan dengan buruk, nah situlah muncul yang sebagaimana yang kita tahu.
keji. Makanya juga pemuda tuh masa bodoh karena itu. Oke, pertanyaan saya terakhir. Kalau kamu duduk nanti setelah tanggal 14 Februari 2024 nanti dan ternyata masyarakat sangat menginginkan kamu untuk duduk di sana. Amin. Ya Amin, kan? amin. Dan setelah duduk, apakah kamu sangat percaya diri akan mengerjakan politik sehat? Ataukah justru terpancing politik kotor? Saya sangat percaya diri melakukan politik sehat. Kenapa? Karena yang pertama kembali tadi, saya tidak mungkin mau cari duit di dalam sana. Oke. Kembali lagi tadi, yang kedua, saya tujuan memang saya mau berbagi kebaikan Kepada masyarakat. pada masyarakat. Betul, betul sekali. Terus yang ketiga ini, saya sangat percaya diri. Kenapa? Karena saya orangnya fleksibel, bisa bicara dengan siapapun, mau dengan orang tua, mau dengan anak muda, anak kecil, orang tua, ya. Buktinya saya bisa. Jadi yang pertama-tama, yang sebenarnya itu yang dibangun tuh ya. Kalau menurut saya sebenarnya tuh yang dibangun tuh kalau sebagai anggota dewan tuh sebenarnya komunikasi. Komunikasi. Kenapa? Karena ya gimana kita mau bikin gimana cara kita mau mendengarkan kalau nggak ada komunikasi dua arah. Kalau nggak ada komunikasi dua arah. Oke. Jadi yang harus dibangun dulu itu sebenarnya emosionalnya dulu antara saya dengan masyarakat. Simpati dan berempati dengan masyarakat, mendengarkan mereka, apa yang mereka butuhkan. Betul. Nah itu, karena jangan dari pengalaman ini juga setelah kegiatan sosialisasi tatap muka juga ini banyak yang bilang, oh jangankan mau nyampein aspirasi, mau negur aja takut. Jadi itulah. Jadi saya selalu mencairkan, open-minded gitu kan. Saya selalu terbuka supaya dia juga bisa terbuka untuk saya. Tadi yang mau aspirasinya disampaikan ke saya, silakan sampaikan gitu betul. Berarti kamu udah sangat siap mendengarkan masyarakat, sangat siap menerima dan bersimpati dan berempati dengan aspirasi masyarakat gitu ya. Iya betul. Bahkan ketika saya buka sesi tanya jawab, itu kita tidak bisa menyalahkan bahwa masih banyak yang takut, masih banyak yang malu untuk menanyakan sesi tanya jawab. Jadi setelah itu saya tutup sesi tanya jawab, nggak ada yang nanya. Tapi setelah saya turun ke mereka, dekat ke mereka, sentuhan, baru banyak bisikan. Mungkin mereka karena kamu ganteng, enggak ada. Ya kan? Akhirnya pengen mereka secara personal approach kali ya. Enggak. Oke. Closing statement sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, karena sebenarnya kan kita masih pengen ngobrol banyak nih sebenarnya, tapi karena waktu banget, kamu juga pasti banyak kesibukan yang lainnya, mungkin akan ketemu lagi dengan masyarakat yang lain dan setelahnya pasti. Apalagi sekarang waktu kurang lebih makin mendekat ke tanggal 14 Februari itu ya. Sebelum kita closing, saya pengen tambahkan satu pertanyaan, boleh nggak? Boleh dong. Tadi sempat mengatakan bahwa sudah siap, terbuka, open-minded untuk komunikasi dengan masyarakat, dengan rakyat. Betul. Nah, pertanyaan saya adalah komunikasi lewat mana? Komunikasinya. Yes. Kalau untuk anak muda bisa dong follow IG saya. IG-nya IAM Hidayat M. IAM Hidayat M. Okay. Atau bisa di TikTok Muhammad Hidayat M. Jadi pasti. TikToker juga. TikTokers dong. Nanti lihat lah kontennya. Udah banget ya. Oke. Iya dong. Harus. Oke, sebagai closing statement saya akan memberikan kesempatan kepada kamu untuk langsung approach ke viewers, ke masyarakat. Boleh. Untuk memilih kamu. Boleh. Untuk viewers dan kaum pemuda ini, saya mengerti frekuensi pikiran Anda terhadap saya. Saya Muhammad Hidayat Mulyadi, calon anggota legislatif Dapil 1 Kecamatan Tempe dari Partai Nasdem nomor urut 5, kertas surat suara warna hijau. Wes. Oke. Luar biasa. Well, demikian obrolan santai kita dengan anak muda yang sangat ganteng, luar biasa dan cerdas menurut saya. Dan tentunya sampai jumpa di obrolan santai berikutnya hanya di Freecast.